kullihi wa kafa billahi hamida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Masya Allah, tabarakallah. Pada hari Jumat sore antara asar dan maghrib ini sebuah waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita juga terutama di sini di Kota Bandung ya, dikirimi dengan rizki berupa air hujan. Kita semua di sini dikumpulkan bersama-sama untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Qur'an khususnya, juga meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan selalu kepada Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Rasul yang kita cintai di dalam jannahnya kelak. Alhamdulillah sudah ada 88 partisipan. Setiap teman yang hadir di sini ini akan menjadi pelipat ganda pahala. Kemudian nanti di antara kita ada yang menyampaikan pula apa yang disampaikan oleh Ustadz nanti kepada orang lain, insya Allah juga akan semakin menambah, melipat gandakan pahala kita bersama-sama sore hari ini. Dan perkumpulan kita di sore hari ini akan menjadi perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita nanti akan bernostalgia di dalam surga mengenai sore ini. Kita sama-sama buka majelis kita dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sapa dulu Ustadz Nandang, apakah sudah hadir? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Suara saya kecil ya? Yang lain merasa suara saya kecil juga kah? Jelas teh. Sudah jelas? Jelas. Yang kecil mungkin dicoba dibesarkan volumenya ya. Amin Nandang tadi suaranya kedengeran kecil di saya. Kalau di teman-teman suara Amin Nandang jelas tidak? Jelas. Coba Amin Nandang mengecek speakernya. Masih di mute, Ami? Ya, cek. Bismillah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah, sudah jelas, Ami. Alhamdulillah. Ya. Oke, insya Allah. Kita akan membuka hari ini ya, agenda hari ini dengan bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda Afin. Ananda Afin, apakah sudah siap di depan layar? Sudah siap, oke. Silakan waktu dan tempat saya persilahkan ya kepada Ananda Afin. Surat Muhammad dari ayat 1 sampai 19 ya. Dimulai aja. Iya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biar aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saddu an sabilillahi adalla a'malahum walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzzila 'ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء
حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين كفروا وأن الكافرين لا مولى ذلك بأن الله مولى الذين كفروا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات Bing, yang tadi kebalik, Bing, ayat ke 9-nya. 11-nya. Dzalika bi'an. ذلك بأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون كما تأكل الأنعام ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من عسل مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan katsiran kepada Adenda Afin Iftikhar yang sudah membacakan Quran Surat Muhammad 2 halaman ya. Mudah-mudahan Afin sebagai pembacanya akan senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kemudahan untuk menjadi penghafal Al-Qur'an dan senantiasa bisa dinaungi oleh cahaya Al-Qur'an sepanjang hidupnya di dunia dan di akhirat insyaallah. Dan semoga kita yang menyimak dan mendengarkannya juga mendapatkan rahmat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada operator untuk memperkenalkan beranda Al-Qur'an dengan menampilkan sebuah tampilan. Nah, silahkan kepada operator saya persilahkan. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Bismillah, suara saya masih kecil kah? Tidak teh jelas. Jelas Iya. Alhamdulillah jelas teh. Ya, alhamdulillah jazakillah khairan katsiran kepada ukhti operator yang sudah menampilkan beberapa slide tentang beranda Al-Qur'an. Jadi beranda Al-Qur'an ini adalah sebuah lembaga setoran hafalan Al-Qur'an yang dikhususkan sementara ya di beberapa tahun awal ini untuk anak-anak dulu ya, walaupun permintaan untuk orang dewasa juga sudah banyak masuk, tapi karena keterbatasan sumber daya kami masih mengkhususkan untuk anak-anak dulu. Insya Allah salah satu target daripada beranda Quran ini adalah mendapatkan satu orang hafiz dari satu rumah gitu. Jadi satu rumah satu hafiz ya. Target kami mudah-mudahan Ananda yang istiqomah melaksanakan setoran hafalan itu bisa menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya dalam jangka waktu 9 tahun. Jadi hitungannya 1 tahun pertama anak-anak menghafalkan 1 juz, kemudian tahun kedua 2 juz, tahun ketiga 3 juz, tahun keempat 4 juz ya. Jadi mudah-mudahan di tahun keempat itu anak-anak sudah mulai terbiasa dengan menghafalkan Al-Qur'an sehingga bisa menghafalkan Al-Qur'an sampai 4 juz per hari. Selanjutnya tahun ke-5, 6, 7, 8 dan 9 itu masing-masing 4 juz per tahun.
Jadi mudah-mudahan 9 tahun itu bisa selesai. Itu kalau istilahnya kita ambil cara santainya ya. Alhamdulillah Bibing sendiri ya sesudah mulai menghafalkan Al-Quran bisa mencoba untuk konsisten ya menghafalkan Al-Quran itu ternyata dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun itu sudah hampir selesai 5 juz. Jadi tadi yang beliau baca itu surat Muhammad, kemudian saat ini beliau sedang menyelesaikan Quran surat Al-Ahqaf, insya Allah 1 halaman lagi sudah akan menyelesaikan 5 juz ya dari Al-Ahqaf sampai An-Nas. Dan saya cukup yakin ya kalau Bibing bisa, insya Allah anak-anak kita juga kelak akan bisa ya menyelesaikan hafalan Al-Quran juga. Jadi 9 tahun itu mudah-mudahan termasuk waktu yang realistis, bukan bukan angan-angan, bukan cita-cita yang muluk-muluk, tapi insya Allah realistis bisa kita terapkan ya kepada putra-putri kita insya Allah. Selanjutnya saya perkenalkan dulu kepala sekolah kami, Ustadz Nandang Ismail, Masya Allah, Tabarakallah. Beliau adalah seorang hafiz Quran dan beliau juga mengajar ya di sebuah sekolah, saya lupa namanya Ustadz, di daerah Ranca Ekek sana. Beliau juga mengajar beberapa kelas setoran hafalan Al-Quran di luar sekolah ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ilmu beliau semakin bertambah, semakin barokah, dan kebersamaan beliau ya di dalam beranda Quran ini juga menjadi suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kami bisa mendapatkan kesempatan ya untuk membersamai putra-putri santri-santri untuk menyetorkan hafalan Al-Qur'an. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Ustadz Nandang Ismail untuk menyampaikan taujihnya. Falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, subhanallah ya. Kami suaranya kecil ya kalau speakernya nggak dideketin. Ya. Oh, kecil. Cek. Gimana sekarang? Cek. Harus dipegang. Apakah jelas? Iya, harus dipegang kayaknya ya. Terlalu kejauhan. Baik. Ya. Enggak. Cek ya. Baik. Ya, alhamdulillah. Wa syukurillah wa binimatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiy abadah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. فقال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Alhamdulillah, adik-adikku sekalian nih ada sama orang tuanya yang saya cintai dan teman-teman dari beranda. Alhamdulillah atas takdir Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di majelis Quran yang mudah-mudahan setiap waktu yang kita luangkan, setiap kuota yang kita keluarkan, mudah-mudahan ini jadi penghapus dosa-dosa kita dan mudah-mudahan menjadi pengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya ini saya sapa dulu ya teman-temannya, ibu-ibunya dari mana aja ini, boleh di chat Ibu, di adik-adiknya dari mana, saya pengen tahu ini. Boleh di kolom chat ya, di
ditulis dari mana aja tempat tinggalnya, boleh ya. Sudah ada dari Garut, Oh, Depok, dari Garut, Semarang, subhanallah. Surabaya, Bandung, Medan, Ngawi, Samarinda, Wah, Karanganyar, Antapani, Muara Enim, Lombok, Masya Allah. subhanallah. Tangerang. Alhamdulillah, Dari seluruh barakallah Indonesia, ya. Insya Allah Ustaz, Ya, Masya Allah. seluruh Indonesia deh, alhamdulillah, barakallah, barakallah. Ya, baik. Ya, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majelis Quran ini. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada qudwah kita, teladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, termasuk umatnya hingga hari kiamat nanti. Alhamdulillah di hari ini atas takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa dikumpulkan ya melalui Zoom meeting ini. Ini adalah semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfud ya, bahwa kita pada hari ini bisa berkumpul gitu ya. Dan dengan wasilah beranda Quran tentunya saja ini adalah merupakan suatu karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita di sini semakin menambah kecintaan serta kebahagiaan kita bersama Al-Quran. Sesuai temanya ya, bahagianya para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan semakin menambah kebahagiaan kita semua. Baik, kalau kita membicarakan tentang bahagia ya, bahagia. Iya. Ya. Tentunya saja ini adalah suatu hal yang sangat didamba-dambakan ya. Adik-adik pengen bahagia nggak? Pengen bahagia, Ibu Yan? Pengen ya. Pengen atau pengen banget? Pengen banget. Pengen banget ya. Baik. Yang pertama adalah tentunya saja yang pertama kita kalau pengen bahagia mungkin bisa ditampilkan ya, ya. Amah itu slide-nya ya. Kalau ya. Nah ya, bahagianya para penghafal Al-Qur'an. Baik ya. Ya. Baik, yang pertama adalah kita harus bersyukur ya, bersyukur. Nah, boleh ke slide berikutnya. Yang pertama adalah bersyukur, bersyukur. Bersyukur ya. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya, di slide yang kedua ya, di slide yang kedua. Ya. Bahwa kalau kita pengen bahagia bersama Al-Quran, itu yang pertama syaratnya adalah harus bersyukur. Nanti Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Nah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah ingatkan kita juga di dalam surat Ar-Rahman ya. Surat keberapa adik-adik surat Ar-Rahman? Ibu, surat berapa Bu? 55 ya. Surat ke nomor 55. Baik ya. Surat nomor ke-55 ya. Ar-Rahman 'allamal Qur'an ya. Jadi di ayat kedua ini adalah yang pertama kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur ya terhadap Al-Qur'an, 'allamal Qur'an ya. Karena sesungguhnya yang mengajarkan Al-Qur'an itu adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Itu kita harus bersyukur ya. Harus bersyukur. Bersyukur terhadap apa? Terhadap kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa di sini, bisa ngumpul-ngumpul di sini itu karena Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah Subhanahu wa taala ini Allah kumpulkan di sini gitu kan. Insya Allah Allah akan menambah kebahagiaan kepada kita. Sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Itu bersyukur. Pasti kalau orang bersyukur itu pasti bahagia. Adik-adik kalau ibu-ibunya kalau kita baca Al-Qur'an terasa lama enggak kalau 1 lembar atau 2 lembar? Nih, tanya dulu. Silakan. Terasa lama atau terasa sebentar?
Boleh dijawab ya. Terasa sebentar. Kalau 1 juz gimana 1 juz? 1 juz gimana 1 juz? Sebentar juga, subhanallah ya. Terasa sebentar ya 1 juz juga. Kalau 2 juz? Mulai ya, udah mulai ini mungkin badannya udah bergoyang-goyang ya. Tapi insya Allah dengan yang bahagia itu, insya Allah waktu yang berjam-jam pun akan terasa sebentar gitu, karena kita merasa bahagia ya, karena kita merasa bahagia. Itu bersyukur ya, kita harus bersyukur. Biar Allah memberikan kenikmatan, Allah memberikan menambah kenikmatan. Itu salah satunya adalah dengan bersyukur ya, bersyukur. Karena Allah telah, yang kedua adalah bersyukur terhadap apa? Allah telah hadirkan teman-teman yang sama menghafal nih. Ya, yang sama-sama menghafal. Allah hadirkan teman-teman nih, teman-teman yang sama menghafal. Ini adalah sebuah karunia yang Allah berikan kepada kita ya. Teman-teman, makanya kalau ada teman penghafal Al-Qur'an itu harus bahagia ya. Harus ya ajaklah makan-makan gitu ya, ada teman teh ya. Harus berbagi gitu ya, insya Allah gitu. Karena Allah yang telah menggerakkannya ya, yang telah menggerakkannya, sehingga kita bisa diingatkan, bisa termotivasi dengan teman-teman kita gitu ya, dengan teman-teman kita yang sama-sama menghafal itu. Bersyukur dan bersyukur. Yang selanjutnya bersyukur terhadap apa? Bersyukur karena Allah telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menghafal, untuk belajar, dan untuk berada di majelis Al-Quran ini. Ya. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat mungkin orang-orang di luar sana gitu kan, masih banyak orang yang masih berat gitu kan, masih berat dalam jangankan menghafal gitu. Jangankan menghafal. Untuk membacanya saja itu masih berat. Masih berat untuk membacanya saja ya. Untuk mungkin 1 halaman juga masih berat gitu ya, masih berat. Nah, tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menyentuh kita dengan Al-Qur'an ini. Telah menyentuh kita dengan Al-Qur'an. Kalau kita tidak disentuh dengan Al-Qur'an, pasti kita disentuh dengan yang lainnya gitu ya, yang lainnya. Mungkin disentuh dengan TikTok-nya ya, adik-adik ya. Tahu TikTok nggak adik-adik? Ya, atau sentuhan-sentuhannya banyak yang lainnya gitu ya. Ya. Tahu nggak TikTok atau Mobile Legend ya? Tahu. Tahu ya. Tahu ya. Ya, itu mungkin kita, tapi alhamdulillah kita disentuh dengan Al-Qur'an. Patut bersyukur karena orang di luar sana itu masih tersentuhnya sama yang lain. Tapi alhamdulillah kita disentuh oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'an. Bersyukur ya. Bersyukur Allah telah hadirkan teman-teman kita, Allah telah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar Al-Qur'an. Pada hakikatnya ini Allah yang menggerakkan ya hati-hati dari teman-teman kita di beranda gitu, sehingga bisa membuat acara ini ya. Allah yang menggerakkannya ya, Allah yang menggerakkannya untuk bikin program, di-share dan lain sebagainya. Pada hakikatnya adalah Allah yang menggerakkan gitu kan, yang menggerakkan hati kita. Dan yang kedua adalah agar kita bahagia, ya tentunya saja kita kalau pengen bahagia harus mengetahui ya keutamaannya ya, atau mengetahui fadilah-fadilahnya ya. Mengetahui fadilah-fadilahnya gitu. Yang di dalam Al-Qur'an juga banyak ya. Banyak terkait dengan fadilah-fadilah membaca Al-Qur'an ya. Fadilah-fadilah membaca Al-Qur'an itu sangat banyak sekali. Makanya kita salah satu agar kita tertarik gitu kan,
tertarik, karena harus bahagia itu harus tertarik dulu, harus harus mengetahui dulu apa sih keutamaannya ya. Apa sih keutamaannya? Itu salah satunya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna. Ya. Fil akhirati hijaban mastura. Jadi bagi orang-orang yang membaca Al-Qur'an, bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an itu Allah akan jadikan baginya, Allah akan jadikan baginya itu suatu dinding ya. Ada hijab gitu kan, hijab sehingga bisa membentengi dia ya, bisa membentengi orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Qur'an ya. Dibentengi sama Allah itu ya, dibentengi sama Allah. Ada penghalangnya, ada hijabnya, ada remnya gitu ya. Itu seperti itu. Atau di dalam surat Fatir ya, innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamas salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur ya. Jadi ini adalah orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah rugi ya. Tidak akan pernah rugi. Tidak akan pernah rugi. Kalau diibaratkan ini adalah Allah mengibaratkannya itu seperti orang-orang yang berniaga ya, berniaga ya. Berniaga itu berjualan ya. Berjualan. Jadi kalau jualan itu kadang-kadang rugi, kadang-kadang untung. Tapi kalau kita berjual beri dengan Allah Subhanahu wa taala adalah kita sedang berjualan. Siapa yang senang ya, siapa yang di sini hobinya jualan atau cita-citanya menjadi penghafal Al-Qur'an dan juga seorang saudagar, karena penghafal Al-Qur'an ini ya tidak harus menjadi imam saja ataupun mengajar saja gitu ya. Tapi menjadi seorang saudagar, misalkan saudagar tapi penghafal Al-Qur'an. Menjadi seorang pemimpin yang hafal Al-Qur'an. Menjadi seorang dokter yang hafal Al-Qur'an. Atau menjadi seorang seorang polisi yang hafal Al-Qur'an. Itu. Karena Allah tidak membatasi kita untuk mengejar cita-cita, tapi ada Al-Qur'annya di sana ya, ada Al-Qur'annya. Ya. Jadi ini adalah yang kedua adalah tidak akan pernah rugi ya, tidak akan pernah rugi dalam menghafalkan atau membaca Al-Qur'an. Bahkan orang-orang yang membacanya terbata-bata saja Allah kasih penghargaannya. Dan orang-orang yang lancar membacanya itu bersama ma'as safaratil kiramim bararah ya. Itu bersama malaikat. Orang yang mahir, orang baca itu. Tapi orang-orang yang tatata'u itu terbata-bata lahu syakun ya, ajran itu ya. Itu pahala, itu dua, itu mempunyai dua ya. Dua pahala. Karena apa duanya? Dua pahala ya. Tatkala dia membaca, pahala membacanya, dan juga pahala terbata-batanya ya, terbata-batanya ya. Nah, kalau kita tahu nggak adik-adik ya, kalau kita, karena ada saudara-saudara kita itu yang secara fisik mempunyai keterbatasan, ternyata hal yang dirindukan itu apa? Hal yang dirindukan itu tatkala mendengarkan Al-Qur'an, tatkala dibacakan Al-Qur'an ya. Karena apa? Karena mereka itu tidak bisa lihat gitu ya. Tidak bisa lihat. Ternyata suatu hal yang mereka rindukan itu adalah mendengarkan ya. Ya. Tidak sedikit orang yang buta, tapi dengan mendengarkan saja itu sudah bisa
bisa hafal gitu ya, bisa hafal. Nah, bagi kita yang Allah berikan kesehatan, ya, kesehatan mata, telinga gitu ya. Semuanya Allah berikan kepada kita, kita ini semuanya punya potensi ya, semua potensi bisa untuk menghafalkan Al-Qur'an ya. Banyak saudara-saudara kita di sana yang mempunyai keterbatasan tapi hafal juga ya. Kita hafal juga. Itu luar biasa ya, luar biasa sekali. Dan sudah kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa taala menghitung ya, menghitung pahala ya, menghitung pahalanya itu setiap huruf. Ya, setiap huruf. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam min harfun. Ya, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifun walakin alifun harfum walamun harfum wa mimun harfun ya. Jadi Allah kasih pahalanya itu satu huruf itu bernilai 10 kebaikan ya, bernilai 10 kebaikan. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 ya. Menjadi 10 ya. Jadi aku tidak katakan kata Rasulullah alif lam mim itu adalah satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf ya. Itu sudah kita wah luar biasa sekali ya. Kalau Quran yang biasa kita hafal ini, Quran pojokan itu ya, yang setiap di akhir lembar itu, di akhir halaman itu ayatnya gitu kan, selalu ayatnya tidak bersambung gitu ya. Itu kan itu 15 baris ya. 15 baris. 15 baris. Ya, boleh hitung ya, adik-adik ya. Nanti dicek itu Qur'annya itu pas 15 baris ya. 15 baris. Biar kita nanti menyamakan Al-Qur'annya ya. Menyamakan Al-Qur'annya itu. Biar ini ngafalnya tetap fokus gitu kan dengan Quran yang sama gitu ya, dengan Quran yang satu tipe ya. Nah, itu yang satu halamnya itu 15 baris ya. Dan kalau kita hitung-hitung ya sudah saya mah pengen baca ini aja satu huruf lumayan lah 10 kebaikan misalkan nun, qaf, enggak gitu juga ya. Tapi ini sebagai motivasi ya. Lumayan gitu kan 10 gitu kan baca satu huruf. Tapi bukan seperti itu ya, tapi ini adalah sebuah penghargaan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa membaca Al-Qur'an itu, menghafal Al-Qur'an itu sangat besar pahalanya. Nah, bahkan dihitungnya pun satu huruf. Nih kalau satu baris ya, kalau satu baris nih, kalau di beranda kan setelah hitung-hitung gitu ya, kalau ngapalnya setiap hari itu satu baris itu dengan itu 9 tahun ya. Jadi satu baris kalau setorannya tiap hari itu selama 9 tahun itu akan beres ya. Akan beres ya. Akan beres karena satu halaman itu kan 15 baris ya, 15 baris. Jadi kalau satu lembar itu 30 baris, kalau satu juz 30 dikali 10 berarti 300 itu ya. Berarti 300 hari ya. 300 hari. Makanya insya Allah ini waktu yang 9 tahun ini adalah sebuah hal yang insya Allah bisa tercapai. Ya, semuanya kita bisa gitu kan mencapai itu ya. Itu coba bayangin ya. Kalau satu baris itu ada 30 huruf, 30 huruf ya. 30 kali 10 itu sudah berapa? 30 kali 10 berapa? 300 ya. Sudah 300. Sudah 300 kebaikan hanya membaca satu baris saja. Coba kalau kita hitung-hitung itu ya.
Kalau kita hitung-hitung itu satu kebaikannya misalkan menyeberangkan nenek-nenek ya, menyeberangkan nenek-nenek di jalan. Wah, itu 300 kayaknya udah 300 nenek-nenek itu menyeberangkan nenek-nenek. Kalau satu kebaikan itu misalkan bernilai satu menyeberangkan orang gitu kan. Wah, harus 300 orang yang kita seberangkan, itu berapa kebaikan gitu ya. Berapa kebaikan. Ini Al-Qur'an gitu ya. Itu siapa, apalagi kalau kita membacanya, belum lagi kalau itu apa bernilai-nilai kebaikan-kebaikan itu, misalkan Allah akan mudahkan jalan kita ya. Allah akan mudahkan kita untuk belajar. Allah akan sehatkan. Allah akan kasih ketenangan kepada kita. Wah, gitu kan. Banyak sekali. Jadi kalau ada hari-hari yang kita tidak membaca Al-Qur'an, maka sudah berapa ratus kebaikan yang kita hilang ya. Hilang dari kita. Kalau makanya kita harus mengagendakan membaca Al-Qur'an itu harus tiap hari ya, tiap hari ya. Harus tiap hari. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan begitu banyak kebaikan ya. Begitu banyak kebaikan. Bahkan di antara fadilahnya yang lain juga, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah ya. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Qur'an ya. Yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Ini adalah suatu amalan yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun di hadis yang lain, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Jadi bacalah Al-Qur'an, niscaya dia akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Ya. Bahkan Al-Qur'an ini adalah sahabat ya, sahabat sejati kita. Sahabat sejati kita. Ya. Sahabat sesungguhnya adalah Al-Qur'an. Kalau kita punya sahabat itu pasti apa-apa yang, kalau sahabat itu kalau kita ngobrol, kalau kita curhat itu ya, itu sesuatu yang apa yang pribadi pun biasanya sifatnya privasi pun itu biasanya tidak sembarangan ya. Kita akan ngobrol hanya terhadap orang-orang yang tertentu saja ya. Orang tertentu saja ya. Orang tertentu saja. Ya. Orang tertentu saja. Itu, nah, ini sahabat terbaik kita adalah sahabat Al-Qur'an ya. Sahabat Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sahabat terbaik kita. Bukan hanya akan menemani kita di dunia, tapi di akhirat juga ya. Bukan hanya memberikan keselamatan kita di dunia, tapi di akhirat juga akan memberikan keselamatan. Nah, Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qariba. Itu ya salah satu doa yang dipanjatkan itu. Allah, jadikanlah Al-Qur'an ini sebagai teman atau sahabat karib, sahabat tempat kita. Wa fil qiyamati syafi'a, dan nanti di hari kiamat juga akan menjadi syafaat, penolong ya. Tatkala semua orang-orang itu sibuk, semua orang-orang itu sibuk dengan hisabnya, maka Al-Qur'an akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan ya. Bahkan bukan hanya di hari kiamat, di alam kubur pun, di sirat pun ya, akan menjadi penolong bagi kita. Tatkala kita melewati sirat, tatkala kita akan terhindari dari api neraka ya, hijab dari api neraka ya. Bahkan akan menuntun kita ke surga. Makanya Al-Qur'an ini adalah sahabat sejati kita ya, sahabat sejati kita ya. Akan menemani kita di dunia dan di akhirat ya.
Nah, dan begitu banyak fadilah-fadilah yang lainnya juga ya terkait dengan Al-Qur'an ini. Terkait Al-Qur'an ini. Bahkan orang-orang yang senantiasa menghafalkan Al-Qur'an itu nanti sama Allah itu akan diminta baca ya nanti di akhirat nanti. Ya, di akhirat nanti. Dan semakin banyak hafalannya dan Allah akan memintakan bacakan kepada orang-orang yang menghafal Al-Qur'an, lalu waratilil kama kunta fid dunya ya. Dan Allah akan meminta membacakan sebagaimana dia mentartilkannya di dunia ya. Dan kedudukan terakhir di seorang yang menghafal itulah kedudukannya adalah terakhir daripada ayat yang ia bacakan ya. Jadi semakin banyak hafalannya maka semakin tinggi ya, maka semakin tinggi. Semakin tinggi derajatnya. Bahkan salah satu ini adalah salah satu amalan salah satu bakti kita kepada Allah, kepada kedua orang tua kita yaitu dengan menghafal Al-Qur'an. Karena nanti orang tua kita juga akan terheran-heran ya. Akan terheran-heran dengan apa dengan pahala yang diberikannya ya. Padahal ya Allah sesungguhnya aku ini tidak pernah mengamalkan sesuatu amalan ya, amalan yang membuat pahalanya begitu besar. Lalu bertanya orang tua kita itu ya. Karena engkau telah menjadikan anaknya seorang hafid Quran ya. Hafid Quran ya. Maka dia akan diberikan mahkota dan diberikan baju yang sangat indah, mahkota yang tidak pernah ada di dunia ya. Baju yang tidak pernah ada di dunia. Itu sebagai penghargaan kepada orang tua kita ya, terhadap orang tua kita. Itu yang selanjutnya adalah bagaimana kita langkah-langkah menjadi hafid Quran ya. Karena untuk menghafal Al-Quran itu tidak hanya orang yang mondok saja gitu kan. Yang kita yang tidak mondok pun bisa gitu menghafalkan Al-Quran. Yang pertama apa? Yaitu dengan niat ya, niat. Ya. Dengan niat yang kuat. Niat yang kuat. Dengan niat yang kuat. Ya. Jadi niatnya itu harus kuat ya, harus kuat. Kalau kita kenal dengan kisah Bilal bin Rabah ya. Kisah Bilal bin Rabah bagaimana dia mendapatkan ya siksa yang sangat besar ya. Maka di dalam para ahli tafsir mengatakan bahwa sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa tatkala kenapa Bilal bin Rabah itu tatkala disiksa itu yang keluar adalah ahad gitu kan. Itu karena dia itu sedang menghafalkan surat Al-Ikhlas ya. Ternyata ini energinya sangat besar ya. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ya. Jadi Al-Qur'an ini menjadi ruh, menjadi kekuatan ya dalam diri kita, dalam jiwa kita ya. Dalam jiwa kita itu menjadi ruh ya. Menjadi ruh. Dikatakan bahwa dia itu sedang menghafalkan surat Al-Ikhlas ya, sedang menghafalkan surat Al-Ikhlas. Maka yang dia sedang mengulang-ulang mengurajaah gitu kan, surat Al-Ikhlasnya
maka yang terbesit dalam hatinya adalah dia teringat dengan al-ikhlas, sehingga dia kuat gitu kan. Sehingga dia kuat dengan cobaan tersebut ya, dengan cobaan tersebut ya. Meskipun dia, kalau seandainya engkau kembali kepada kekafiran, pada kejahiliahan, niscaya akan dihentikan gitu kan siksaannya. Tapi tidak gitu kan, tidak dilakukan oleh bulan dirobah ini ya. Karena tekadnya yang kuat ya. Maka dengan niat yang kuat, maka Allah walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana ya. Jadi Allah akan membimbing kita, Allah akan mempermudah jalan kita untuk menghafalkannya ya. Dengan niat dan tekad yang kuat, maka Allah akan membimbing kita. Allah akan memudahkan jalan-jalan kita ya. Dan selanjutnya apa? Selain dari tekad dan niat yang kuat adalah kita harus yakin ya, yakin. Keyakinan ini ada yakin terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Bahkan Allah sebut di dalam surat ke-54, itu surat Al-Qamar ya. Surat Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32 sampai ayat 40 itu dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan, untuk dihafal gitu ya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajarannya? Jadi kata Allah itu mudah ya, kata Allah itu mudah. Sampai 4 kali susah, mudah kata Allah, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ya. Kalau ini pakai yasarna itu ya, itu kemudahan yang semudah-mudahnya ya. Kalau sahlun juga mudah ya. Kalau ini yasarna ya, ini artinya tingkat sangat mudah gitu kan. Allah itu sangat mudah. Bahkan semua bentuk ya, semua bentuk berinteraksi dengan Al-Qur'an itu Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Apakah kita mau enggak meluangkan waktunya? Nah, gitu ya. Apa kita mau enggak untuk bersabarnya, mengulang-ulangnya gitu ya, mengulang-ulangnya. Bersabar dulu ya, bersabar. Nanti juga satu baris juga lama kelamaan nanti juga akan beres juga ya. Akan beres juga, itu sabar ya. Harus sabar. Ada untuk meluangkan waktu, kita mau enggak kita luangkan waktu, misalkan sedekahkan waktu kita untuk menghafal Al-Qur'an. Tiap hari harus ada waktu, harus mengagendakan waktu kita ya. Jangan waktu siksa ya, jangan waktu sisa itu. Kalau waktu sisa mah nanti kalau ada sisa waktu kita maktal, kalau enggak ada sisa waktu kita enggak hafal ya. Usahakan waktunya sedang segar-segarnya kita ya. Sedang segar-segarnya, sedang freshnya kita itu ya. Sedang fresh itu menghafalkannya. Itu. Baik, insya Allah ya 5 menit lagi ya waktunya ini. 5 menit lagi kita akan persingkat ya. Ya karena apa? Insya Allah dengan keyakinan itu Allah akan memudahkan kita ya, akan memudahkan kita. Maka kita harus menjaga keyakinan ini, harus dijaga, kita perbanyak zikirnya, kita juga jaga sholatnya, supaya apa? Supaya keimanan kita semakin meningkat ya, semakin meningkat. Dijaga pandangannya, dijaga juga telinganya ya, dan diperbanyak amal-amal soleh. Supaya apa? Supaya Allah mempermudah. Karena menghafal Al-Quran itu perlu energi ya, perlu energi yang besar. Maka kita juga harus meningkatkan amal-amal kita ya, harus meningkatkan amal-amal kita. Itu kita yang selanjutnya adalah membangun hobi membaca ya. Yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Itu membangun hobi membaca ya, hobi membaca. Karena sesungguhnya menghafal itu adalah membaca, interaksi yang membaca yang
banyak gitu ya. Jadi semakin banyak baca, maka nanti akan hafal. Ya, ya. Kalau katakanlah kalau kita satu baris itu, misalkan kita perlu menghafal, perlu pengulangan, misalkan 60 ya, 60 kali pengulangan, berarti kurang lebih itu senilai dengan 2 lembar ya, senilai dengan 2 lembar itu ya, senilai dengan 2 lembar ya. Selanjutnya adalah memperbaiki bacaan kita ya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Ya, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya ya. Jadi memperbaiki bacaan. Bagaimana dengan memperbaiki bacaan itu? Ya, kita menghafal sambil memperbaiki bacaan ya. Bisa seperti itu. Ataupun kita perbaiki itu bacaan terus menghafal gitu ya. Itu sama-sama terus kita meningkatkan, karena dengan menyetorkan insya Allah itu akan dikoreksi juga ya, akan dikoreksi. Itu mana yang keliru gitu kan, mana yang kurang gunanya seperti itu ya, ataupun makharijul hurufnya juga akan dikoreksi. Itu harus memperbaiki dalam rangka untuk koreksi bacaan ya. Yang selanjutnya itu membiasakan menghafal surat-surat pendek ya. Soal ini sebagai motivasi buat kita juga ya. Di pendek dulu, jangan yang panjang. Oh, kalau kita yang panjang nanti juga terasa gitu kan. Mungkin yang ringan-ringan dulu baru tingkatkan ya. Baik, yang selanjutnya itu menggunakan mushaf yang satu tipe ya, menggunakan mushaf yang satu tipe. Jangan pindah-pindah. Karena apa? Karena otak kita itu sudah merekam mushaf yang kita biasa menghafalnya ya. Ya, gitu seperti itu. Menggunakan mushaf satu tipe. Jangan pindah-pindah. Kalau Qur'annya rusak, pilihlah yang satu tipe ya, yang satu tipe. Ya. Dan juga adanya guru yang membimbing kita ya, karena kita perlu motivasi, perlu bimbingan itu dalam maka menghafal Al-Qur'an juga ya. Itu harus ada yang membimbing. Itu kayak diikat ya. Ya, baik. Yang selanjutnya itu mengenal karakter juz ya, mengenal karakter juz. Kita karena setiap surat, setiap juz itu berbeda-beda ya. Ada pengulangannya mungkin yang harus 60, ada yang harus 100, bahkan 200, 300 dan sebagainya. Itu harus kita persiapkan mentalnya ya, kita persiapkan kesabarannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan di sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya datang dari kedoifan saya pribadi. Afqalu qouli hadza, astagfirullahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz Nandang atas tausiahnya, Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengaplikasikan, bisa melaksanakan, dan tidak hanya anak-anak kita saja yang bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran, tapi kita juga sebagai orang tuanya juga bersemangat dalam menghafalkan Al-Quran. Selanjutnya kami persilahkan barangkali ada di antara peserta yang ingin berdiskusi lebih lanjut ya, atau ingin menanyakan sesuatu atau ingin menyampaikan sesuatu kepada pembicara kita Ustaz Nandang, bisa raise hand dan bisa juga melalui kolom chat, dipersilahkan, nanti akan kami bacakan insya Allah. Sebelumnya saya akan memberikan kesempatan kepada salah satu santri dan orang tua santri yang pernah mengenyam pendidikan ya, setoran hafalan di Bulan Quran ini. Di sini sudah hadir Ibu Retno ya. Ibu Retno sudah hadir, masih adakah? Ada Teh, alhamdulillah. Ada, Masya Allah, alhamdulillah. Silakan Ibu Retno untuk menyampaikan tausiah atau menyampaikan sesuatu kepada kami peserta dan panitia yang ada di sini. Ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Apaan Teh, bukan tausiah ya ini mah. Saya
Ya, Saya sebagai ibu dari para penghafal Al-Quran, tentunya mungkin punya pesan-pesan untuk kami sebagai calon orang tua yang ingin menjadikan putra-putrinya hafiz dan hafiz Quran. Mungkin ada tips-tips yang bisa disampaikan, Teh. Sebenarnya nggak ada tipsnya ya Teh ya, cuman saya mah di sini ingin menyampaikan terima kasih justru sama Teh Patra dan tim Beranda Quran. Alhamdulillah dulu pernah ikut Beranda Quran tahun 2014 mungkin ya Teh ya. Waktu itu anak saya masih SD dan balita waktu itu Teh. Nah sekarang alhamdulillah anak saya yang pertama yang SD itu sekarang alhamdulillah sudah kuliah Teh. Alhamdulillah. Saya di sini hanya menyampaikan terima kasih Teh sama Beranda Quran dan khususnya Teh Patra. Alhamdulillah dengan Beranda Quran yang dulu pernah ada di RT kami di Cigeringsing yang tempatnya Mbak Ami. Waktu itu pertama di ustazahnya dulu Amah Rani ya, pertama dulu Amah Rani yang mengajar anak saya yang pertama Alif. Alhamdulillah sekarang Alif udah kalau setoran alhamdulillah sudah 30 juz Teh. Alhamdulillah Alif. Subhanallah, Alif. Sudah sangka, Masya Allah. Dan yang mutkinnya alhamdulillah kemarin udah mutkin sekali duduk itu 10 juz alhamdulillah. Itu awalnya ya alhamdulillah dari Beranda Quran pertama belajar untuk menghafal tuh. Kenapa saya? Yang kedua Fatia itu diasuh sama Amah Desi. Amah Desi lulus SD dia langsung mau pesantren pesantren yang khusus tahfidz Quran. Alhamdulillah termotivasi. Sekarang alhamdulillah baru masuk SMA dan hafalannya alhamdulillah sudah 20 juz setorannya. Masya Allah. Kemarin. Tapi kalau mutkinnya baru 4 juz Teh. Sekarang tuh melanjutkan ke SMA yang sama karena ingin menghatamkan katanya kemarin tuh Bu aku mau ke SMA yang sama untuk menyelesaikan setorannya dan insya Allah setahun selesai dan insya Allah mohon doanya Teh Patra dan semua yang di sini katanya ingin memutkinkan selanjutnya gitu. Amin, amin, insya Allah. Dan yang ketiga itu justru nggak mau sekolah Teh. Yang ketiga itu usianya 12 tahun nggak mau sekolah, sekarang ingin khusus belajar Quran. Sekarang di Villa Quran yang di Cimenyan Teh. Jadi nggak mau sekolah khusus Quran. Jadi sekarang belajar di Villa Quran di Cimenyan. Nah, jadi di rumah sekarang udah putra saya 4 Teh. Alhamdulillah 3-3-nya sekarang udah pada mondok. Tinggal 1 orang ini usia 2 tahun. Nah, sini. Di rumah tinggal 1 orang ini mudah-mudahan nanti bisa mengikuti kakak-kakaknya bisa belajar dan di sini juga mudah-mudahan nanti ya di sini bisa ada Beranda Quran lagi Teh. Kemarin tuh karena waktu itu sebentar. Semakin sedikit ya yang mengikutinya jadi Beranda Qurannya sekarang tidak ada lagi di Cigeringsing ini. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada lagi Beranda Quran di Cigeringsing. Mungkin itu aja Teh. Cuma mengaturkan terima kasih kepada Beranda Quran yang telah motivasi ketiga anak saya sehingga mereka semangat untuk belajar Al-Quran dan ibunya juga malah masih banyak belajar ya sekarang kalah sama anak-anaknya gitu Teh. Mohon doanya saya juga bisa ikut semangat untuk mengikuti belajar juga gitu Teh. Mungkin itu saja Teh. Ya. Barakallah Teh Retno, Masya Allah, tabarakallah ya, punya anak 4 orang ya Teh, 3 orang diantaranya para penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi calon pemberi mahkota di surga kelak insya Allah. Amin, amin. Mudah-mudahan akan menjadi motivasi juga ya untuk teman-teman semua di sini yang mungkin baru akan mendampingi putra-putrinya. Karena memang kalau dengar sudah setor sekian juz, kita senang ya dengarnya. Tapi proses pendampingan itu tentunya juga tidak mudah ya, apalagi anak-anak yang belum bisa mandiri, belum bisa dilepas, tentunya kita juga perlu sabar sekali dalam mendampingi mereka, insya Allah.
Boleh ya kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ini alhamdulillah juga sudah masuk beberapa pertanyaan di chat, tapi saya akan memberikan kesempatan kepada, di sini tadi ada yang sudah raise hand, ada Mbak Yenisa, silahkan boleh open mic-nya Teh. Teh Yenisa sudah siap untuk bertanya langsung kepada Ustaz Nandang? Oke, kalau belum bisa ke Teh Anita Sumaryani dulu. Boleh Teh Anita untuk open mic-nya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Teh suaranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak materinya Bapak dan Ibu. Yang mau saya tanyakan, bagaimana gitu ya tipsnya untuk anak batita gitu ya, mulai menghafal. Karena memang ketika ditalaki itu anaknya kan lari sana, lari sini gitu ya. Jalan sana, jalan sini. Kadang ibunya mungkin kalau lagi apa namanya, hatinya lagi bagus, jadi konsisten, kalau lagi enggak jadi kadang, aduh ya udahlah gitu, ada kerjaan lain lagi gitu. Jadi kayak konsistennya kurang gitu ya. Terus mungkin, kapan gitu usia yang tepat untuk anak itu masuk ke lembaga tahfiz gitu ya. Ya, itu saja cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sekalian juga tadi di chat itu juga ada yang bertanya tentang usia untuk menghafalkan Al-Quran itu sebaiknya dimulai sejak kapan gitu ya. Mungkin Ustadz punya pengalaman, mangga Ustadz langsung dijawab aja. Ya, jazakillah ya pada ibu-ibu yang telah bertanya ya. Baik, dibuka dulu kolom chatnya. Yang pertama dari izin bertanya bagaimana mengatasi rasa jenuh ya. Dari Ibu Roza Marlina ya. Bukan Ya. Ustadz, dari Ibu Anita tadi yang Dari Anita dulu. sudah Langsung berbicara langsung ya. Oh ya, baik. Baik, terkait dengan kapan kita bagusnya menghafal Al-Quran atau anak menghafal Al-Quran bagusnya di usia berapa gitu ya Bu ya? Ya. Ya betul baik. Ustadz. Ya, kan itu yang saya tangkap gitu ya. Ya, kalau pengalaman saya ya, pengalaman yang kan saya punya 2 anak ya, baru 2 anak, seorang putri. Ya saya eh, sejak di dalam kandungan Bu ya, sejak di dalam kandungan gitu. Sejak di dalam kandungan sudah dibacakan Al-Qur'an gitu ya. Jadi sudah dibacakan Al-Qur'an. Baik ibunya sedang mengagendakan untuk tilawah rutin, untuk menghafal juga abinya atau ayahnya juga sama-sama gitu kan diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an karena bayi yang di dalam kandungan itu sudah merespon gitu ya, sudah merespon. Ternyata apa yang saya lakukan itu setelah haid itu alhamdulillah itu diberikan kemudahan ya. Kemudahan untuk mengajarkannya, untuk mengajarkan itu baik itu bacaan itu jadi cepat nempel gitu, terasa gitu ya. Terasa gitu. Kan untuk ditalaki itu mudah gitu kan. Ya kalau saya sendiri itu ya, saya sendiri itu sejak dalam kandungan gitu kan. Sejak dalam kandungan itu sudah diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Dengan yang lari-lari gimana? Itu tips saya itu ya sambil mereka main gitu kan, sambil mereka main itu didengarkan ya murotal. Ya emang dunia anak-anak kan gitu ya, seperti itu. Lari-lari gitu kan, lari-lari tapi juga nanti akan terekam gitu kan tanpa disadari gitu kan, tanpa disadari kadang waktu kalau lagi berkendaraan kok tiba-tiba udah hafal ini gitu kan atau lagi apa gitu ya, lagi main dia itu sambil sambil baca ayat ini padahal kita belum mengajarkannya gitu ayat tersebut gitu. Salah satu untuk tipsnya itu adalah ya sedang bermain pun sama teman-temannya misalkan lagi apa main-main apa gitu diperdengarkan saja ya. Ada dengan Al-Qur'an gitu kan, dengan Al-Qur'an gitu. Jadi saya beli itu apa speaker ya,
speaker yang Bluetooth itu yang bisa dibawa kemana-mana, itu yang kecil gitu, sehingga lagi di luar pun disimpan gitu di dekatnya, kita tinggal konekkan aja gitu kan murotalnya. Itu mungkin seperti itu tips yang saya jalankan. Juga dikasih reward ya, kasih reward juga. Kalau udah nambah hafalan dikasih reward gitu kan, dikasih reward. Nah ini juga bisa dilakukan ya, kasih reward. Enggak, ini adalah kan beda juga. Misalkan kalau udah hafal berapa baris itu dikasih reward, ada rewardnya. Kita persiapkan aja uangnya gitu ya. Kita persiapkan, atau ajak ini juga, ajak jalan-jalan, makan gitu kan, ini sebagai bentuk kita untuk mengapresiasi ya, sediakan hadiah gitu kan. Itu sebagai itu senang anak-anak gitu ya. Senang gitu anak-anak itu dikatakan ada ya, ataupun pengalaman orang tua yang lain juga itu seperti itu dalam dalam menghafalkan. Ada reward harian, ada reward mingguan, ada reward bulanan gitu kan. Jadi tinggal mengocek aja, tinggal ke bapaknya, abinya, "Bi ini," gitu kan, ibu kan kayak gitu ya, tinggal setor ini reward karena minta hadiahnya aja gitu kan ke bapak, "Ini tolong sediakan ini karena ini udah," gitu kan gitu. Tinggal setor biasanya kalau ibu-ibu kan tinggal gitu ya, tinggal setor gitu kan uang ini untuk persiapkan. Nah, biar biar abinya yang cari uang gitu ya. Untuk untuk mempersiapkan itu, untuk reward-nya gitu ya. Nih, ada reward-reward seperti itu mungkin ya. Ya mudah-mudahan itu jadi salah satu apa ya, salah satu solusi juga ya. Dan mungkin banyak ibu-ibu yang lain juga di sini bisa berbagi pengalaman ya, berbagi pengalaman. Itu yang pengalaman yang saya alami gitu ya. Baik, terima kasih. Ya. Lanjut ke pertanyaan yang di chat, Ustadz. Waalaikumsalam. Lanjut ke pertanyaan yang di chat, Ustadz, bagaimana mengatasi rasa jenuh ya kepada anak-anak dalam menghafal? Apakah ada makanan atau minuman khusus yang dianjurkan agar cepat hafal? Terima kasih, Ustadz. Baik, untuk mengatasi rasa jenuh ya, yang namanya aktivitas rutin itu pasti ada jenuh. Pasti itu adalah manusiawi. Tapi bagaimana kita meminimalisirnya ya, memperkecilnya. Misalkan kalau kita misalkan biasa misalkan katakanlah kita dalam dalam qiyamnya misalkan yang tadinya misalkan kita biasa merojaah dengan ayat-ayat yang panjang, ya kita dengan yang pendek. Cobalah rayu lagi diri kita ya. Rayu lagi diri kita. Misalkan kita itu kan dalam menghafal itu bisa bisa di luar sholat dan di dalam sholat gitu ya, di dalam sholat sunnah tentunya, sholat sunnah itu. Yaitu nah itu bisa yang penting kita tidak termasuk orang-orang yang gofilin gitu ya, orang-orang yang eh, lalai gitu bersama Al-Qur'annya ya. Ya, ya gitu gitu seperti itu yang pertama ya, untuk mengatasi rasa jenuh. Kita nggak apa-apa kita lagi itu tidak tidak semesti harus misalkan harus berapa juz, ya kita turunkan saja karena kondisi itu ya. Kita untuk dalam yang penting kita istiqomah dulu itu ya, istiqomah. Nah, nah turunkan misalkan kita biasanya agak yang panjang, kita yang pendek misalkan di dalam tahajudnya. Contohnya itu di dalam salat. Terusan apalagi ya kita Makanan selain minuman. makanan minuman gitu kan. Kalau makanan minuman sih tidak ada, ya yang penting halalan thayyiban ya, yang halal dan thayyibah ya gitu kan ya, menghindari tentunya yang yang terlalu ini ya, apalagi kita sudah pahami bersama, kita menghindari yang haram sudah jelas gitu kan. Selain juga yang kita harus yang halal juga tentunya saja, itu juga yang thayyib yang baik gitu kan. Dan tidak kalah pentingnya juga adalah doa orang tua. Doa orang tua itu luar biasa, tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu mungkin perbanyak juga istighfar kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, banyak sholawat, banyakkan doa-doa untuk anak kita gitu ya. Itu ataupun
diajak untuk bermain lah sejenak, tapi ada nilai-nilai Qur'annya gitu ya. Ada nilai-nilai Qur'annya gitu kan. Misalkan ajak liburan tapi ada nilai Qur'annya gitu kan, diingatkan lagi tentang Qur'annya. Misalkan liburan tapi kita liburannya tidak lepas dari Quran gitu kan, tidak lepas sama sekali gitu kan dari Qur'annya, minimal ada ayat yang kita baca gitu kan. Biasanya ataupun ajak camping lah anak-anak itu, kalau udah jenuh di luar ajaklah camping keluarga gitu. Camping, camping keluarga, ngapalnya cari tempat yang enggak di luar gitu kan sambil ngapal gitu kan. Ya, itu bisa lah dicari gitu kan. Supaya kita untuk menghadapi kejenuhan, nah udah semangat lagi baru gitu. Baru kita ini lagi sesuaikan lagi hafalannya gitu ya. Itu bisa dicari ya, tidak harus di rumah terus, nanti keluar kasih apresiasi anaknya mungkin kalau lagi jenuh ya. Kalau kita yang lagi jenuh ya kalau kita yang jenuhnya misalkan ya kita tadi turunkan dulu yang biasa bacanya agak panjang, kita yang pendek-pendek, tapi tidak sama sekali lepas dari Al-Quran. Mungkin itu pengalaman yang saya lakukan selama ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi di chat, apakah untuk menghafalkan Al-Quran itu anak harus sudah lancar membaca Al-Quran? Enggak Ustadz? Ya. Baik, itu ada apakah sudah harus lancar atau tidak ya? Nah, itu kalau kita mengajarkan itu meskipun belum bisa baca Al-Quran, tapi tentunya saja ini bisa dilakukan dengan talaki ya. Orang tua itu bisa mentalaki ya. Orang tua itu bisa mentalaki, yaitu yang penting kitanya dulu diperbaiki dulu bacaannya, baru diperdengarkan ke orang tua, ke anaknya gitu lah. Ataupun bisa mendengarkan yang baik, ataupun kita tahu hukum-hukumnya gitu kan, sehingga anak-anak diperdengarkan saja itu ayat-ayat Al-Qur'annya ya, yang dari murotal gitu kan, yang sudah secara tajwidnya sudah bagus gitu kan, alat ilmuannya sudah bagus, sering diperdengarkan. Nah, kita cek juga ya. Nah, itu tentunya saja kalau setiap lembaga itu punya standarisasi gitu ya. Ada lembaga itu ada standarisasinya juga. Emang lembaga itu ada yang belum bisa ngapal juga, udah belum bisa baca juga gitu kan. Udah ikut ngaji aja gitu dengan cara ditalaki ya. Ditalaki itu dicontohkan sama guru, terusan anaknya mengikuti ya. Itu banyak gitu kan, banyak yang anak-anak yang hafal meskipun belum bisa baca gitu kan. Anak saya juga kan sekarang baru mau bisa baca gitu kan, sekarang mau SD gitu, sekarang mau ke Quran ya, Quran. Tapi hafalannya udah alhamdulillah gitu kan, udah banyak surat-surat yang agak panjang udah dihafal gitu ya. Itu dengan cara ditalaki gitu kan, ditalaki. Nah, seperti itu mungkin ya. Apakah harus baca dulu atau ngapal dulu untuk memperbaiki bacaan? Nah, itu teknis juga ya. Bisa menghafal sambil memperbaiki, ataupun idealnya itu memperbaiki bacaan terus langsung menghafal. Mungkin seperti itu. Baik. Ya. Selanjutnya ini beberapa pertanyaan tentang beranda Quran. Barangkali nanti bisa dibantu dijawab ya oleh host-host dalam pertemuan ini mengenai alamat, kemudian juga apakah beranda Quran memberikan fasilitas hafalan online, kemudian jadwalnya buka di mana saja dan hari apa dan jam berapa. Kemudian untuk area Deli Serdang Medan, apakah ada beranda Quran offline? Mungkin ada beberapa tampilan yang bisa dibantu ditampilkan.
Nih. Jadi insya Allah melalui program soft launching ini kami ingin menawarkan ya karena memang banyak juga permintaan dari teman-teman untuk membuka kelas kembali ya di Beranda Quran ini. Insya Allah rencananya kami akan menyediakan 4 kelas ya, 1 kelas online putra, 1 kelas online putri, 1 kelas offline putra dan 1 kelas offline putri ya. Untuk tempatnya yang online tentunya insya Allah melalui Zoom atau Google Meet nanti akan disampaikan secara detail teknisnya bagi teman-teman yang mendaftar. Untuk kelas offline ada beberapa titik sebetulnya yang sudah berjalan dan mudah-mudahan akan segera dibuka kembali ya. Insya Allah nanti juga akan disampaikan, tapi sementara ini masih di area Bandung dan sekitarnya. Jadi untuk wilayah-wilayah di luar Bandung, kami belum menyediakan kelas offline-nya. Mudah-mudahan beberapa waktu ke depan insya Allah kita akan coba sedikit demi sedikit membuka titik-titik baru di seluruh pelosok Indonesia insya Allah ya. Jadi sementara untuk yang masih berada di luar Bandung, kami masih menyediakan kelas melalui online dulu. Mudah-mudahan bisa berlangsung secara efektif dan lancar insya Allah ya. Untuk teman-teman yang bermaksud untuk mendaftarkan putra-putrinya ya di kelas Beranda Quran ini bisa mengikuti waktu pendaftaran di tanggal 16 sampai 25 Juli. Kami sementara ini baru bisa menerima murid-murid yang sudah bisa membaca Al-Quran ya untuk kelas online terutama karena memang tidak ada kelas talaki ya. Jadi kalau di kelas online konsepnya kami hanya menerima setoran ya. Jadi sebisa mungkin memang kami mengharapkan anak-anak sudah hafal sendiri secara mandiri dan menyetorkannya ke program Belanda Quran ini gitu. Jadi kemungkinan yang bisa masuk saat ini di untuk murid-murid yang sudah bisa membaca Al-Quran. Insya Allah rencananya pada semester-semester selanjutnya juga akan dibuka kelas tahsin ya, baik online maupun offline. Tapi insya Allah kami menyesuaikan dengan sumber daya musrif-musrifah guru-guru yang tersedia dulu. Insya Allah nanti informasinya menyusul. Ya. Ini form registrasinya nanti insya Allah juga akan disampaikan di grup WA ya yang kemarin sudah dibentuk. Mungkin nanti teman-teman juga bisa bertanya langsung di grup tersebut insya Allah. Ini ada satu pertanyaan lagi ya sebagai pertanyaan penutup Ustadz ya karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 5 lebih. Jadi ini pertanyaannya seperti ini. Ada seorang ibu yang menceritakan bahwa anaknya ini memiliki kecepatan yang cukup baik ya dalam menghafalkan Al-Quran. Tapi si anak ini hanya mau menghafalkan kalau ibunya yang mentalaki. Jadi sudah dicoba berkali-kali dengan audio, tapi tidak berhasil ya kalau bukan ibunya yang membacakan dan mentalaki. Nah, sementara si ibu ini hafalannya belum banyak gitu, sehingga si ibu merasa bersalah karena keterbatasan beliau, anaknya jadi belum bisa banyak juga menghafalkan Al-Quran. Usianya sekarang 3 tahun ya, si putranya ini. Alhamdulillah sudah hafal 9 surat, sesuai dengan hafalan ibunya ya, yang sudah diberikan oleh ibunya. Bagaimana mungkin nasihat atau saran-saran Ustadz ya, supaya anaknya juga bisa tetap menghafal dan ibunya juga tetap semangat menghafal insya Allah ya. Mungkin silahkan Ustadz memberikan arahannya. Ya, baik. Ya, terima kasih. Baik, karena ini terkait dengan anak yang tidak mau menghafal ke orang lain, kira-kira seperti itu ya poinnya ya. Hanya ibunya saja, kalau sama ibunya yang mau itu ya, ya baik. Iya betul. Nah, meskipun insya Allah itu yang penting ibu
menjaga dulu semangat anak untuk menghafal, itu yang terpentingnya. Itu terkait dengan apa? Karena saya juga belum hafal gitu ya, belum hafal. Ya kita baca aja sambil baca, ya. Sambil baca itu, sambil baca aja berulang-ulang. Yang penting insya Allah kita sudah lancar bacanya gitu kan, dan juga tentunya saja ini ada terkait dengan tajwid itu yang ya. Nah itu, ya itu dibacakan aja nggak apa-apa Bu, bacakan aja, nanti Anda mengikuti, nanti seiring mungkin kita sering membacakan juga, nanti juga akan kita termotivasi juga, dan sering baca kita bahkan beratus-ratus kali itu diulang-ulang itu gitu kan. Sebelum ke anak kita baca dulu sebanyak-banyaknya, baru bacakan ke anak gitu. Dan anak mengikuti, insya Allah kita juga insya Allah dengan izin Allah akan hafal gitu kan, akan hafal, la tuharrik bihi lisanaka litajala bih gitu kan. Nanti Allah akan mengumpulkan hafalannya itu dalam hati kita. Tuharrik bihi lisanaka litajala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Nanti Allah akan mengumpulkan hafalan itu dalam hati kita, dalam hati kita, dalam hati anak-anak kita itu. Apa-apa bacakan, karena tidak ada yang sia-sia dalam Al-Qur'an itu ya. Dalam menghafal tidak ada yang sia-sia, semuanya Allah apresiasi. Kita baca berulang-ulang juga, itu kan pahalanya juga luar biasa sekali ya. Menghafal itu, keutamaan menghafal itu kan dengan pengulangan bacaan yang banyak itu, sehingga banyaknya kebaikan gitu kan, banyak kebaikan di dalam itu. Mungkin mohon maaf kurang lebih. Ya, alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran Ustadz jawabannya. Demikian ya tadi pertanyaan untuk Teh Yani yang jadinya via chat. Masya Allah. Insya Allah dengan kita membacakan pun anak-anak juga mudah-mudahan akan cepat hafal, dan bonusnya kita yang sering membacakan juga insya Allah ikut hafal juga ya Ustadz ya. Mudah-mudahan tidak putus semangat, kita semangat bersama-sama untuk mendapatkan fadilah ya dari menghafalkan Al-Quran ini dalam jannahnya nanti. Alhamdulillah ya, acara demi acara, rangkaian-rangkaian acara sudah kita laksanakan sore hari ini ya. Silahkan nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau butuh informasi-informasi lebih lanjut bisa disampaikan di grup chat SL Soft Launching Beranda Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa bersinergi ya untuk membentuk putra-putri kita menjadi hafiz dan hafizah. Ya sekali lagi, menghafalkan Al-Quran itu insya Allah mudah ya. Setiap orang itu insya Allah bisa menghafalkan Al-Quran. Hanya memang konsistensi ya dan keistiqomahannya yang mungkin akan menjadi tantangan bagi kita gitu. Kadang-kadang anak-anak juga ada mood-moodnya ya Ustadz ya. Ada malas-malasnya, ada tadi jenuh-jenuhnya, ada ngambek-ngambeknya gitu. Dan ternyata yang malas, jenuh, dan ngambek itu bukan cuma anaknya. Kadang-kadang orang tuanya juga ada kesel-keselnya, ada ngambek-ngambeknya. Nah, disinilah kita bersama-sama ya menghadapi ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Benar enggak kita ini memang meniatkan diri kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kalau diistiqomahkan, insya Allah tidak akan sulit ya menghafalkan Al-Quran itu. Mungkin kita juga nggak butuh waktu banyak sekali untuk menghafalkan Al-Quran, apalagi tadi seperti yang disampaikan, di tahun pertama itu sebetulnya targetnya hanya 1 juz saja ya per tahun ya Ustadz ya, hanya juz amma saja. Jadi 1 juz amma itu sekitar 25 halaman, berarti dalam 2 minggu kita hanya menyetorkan 1 halaman saja ya. Jadi dalam 14 hari kita menyetorkan 1 halaman aja atau 1 baris saja setiap hari insya Allah. Ya. Jadi dengan istiqomah menyetorkan 1 baris saja setiap hari, anak-anak kita insya Allah akan hafal juz amma di 1 tahun pertama. Kalau anaknya ternyata udah punya banyak tabungan, ya menyetorkan lebih banyak, insya Allah juga mudah-mudahan bisa lebih cepat. Jadi nanti kami tidak akan memberikan batasan ya. Jadi kita nggak ngafalin bareng-bareng. Setoran itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya. Ada yang mampunya 1 juz per tahun, alhamdulillah. Ada yang ternyata sesudah 1 tahun baru selesai setengah juz juga insya Allah alhamdulillah ya. Karena pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala kita tidak mengetahui bukan karena cepat atau lambatnya menghafalkan Al-Quran.
Ada yang 1 tahun sudah bisa 3 juz, Masya Allah, Alhamdulillah juga. Jadi kita sesuaikan dan memberikan kesempatan kepada masing-masing anak untuk menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya. Mudah-mudahan kedepannya juga kami akan bisa membuka kelas untuk orang tuanya sehingga semangat menghafalkan Al-Quran itu bukan hanya di kalangan anak-anaknya saja, tapi bersama-sama di rumah nanti dengan orang tuanya juga bisa murajaah bareng-bareng, insya Allah. Nanti akan disampaikan ya beberapa hal yang juga akan mendukung keberhasilan putra dan putri kita dalam menghafalkan Al-Quran, termasuk berapa banyak ya menghafalkan Al-Quran setiap harinya, berapa banyak harus mengulang dan memurojaah hafalan Al-Quran setiap harinya, berapa banyak yang harus dibaca ya untuk mendapatkan status mungkin ya dalam satu setoran yang disetorkan itu. Jadi insya Allah nanti akan dibimbing oleh Ustadz Nandang dan guru-guru beranda Quran lainnya, insya Allah ya. Dan karena memang kami juga di sini memberikan kesempatan ya kepada teman-teman semua juga yang mau mensupport ya beranda Quran ini dari sisi wakaf, pendanaan dan selainnya, insya Allah akan menjadi amal jariah buat teman-teman semua. Nanti insya Allah juga akan kami share di grup SL beranda Quran. Mudah-mudahan support dari teman-teman semua ya akan menjadi salah satu wasilah bagi kita semua untuk mendapatkan putra dan putri penghafal Al-Quran. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, juga terutama kepada Ustadz Nandang yang sudah memberikan semangatnya, tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan keberadaan kita di sini ini menjadi satu bukti ya yang akan dicatat dalam kitab catatan amal kebaikan kita. Ayo. Yaudah. Pernah bersama-sama berniat menjadi seorang penghafal Al-Quran. Kalau Bersama-sama berkumpul untuk meniatkan kita dan anak-anak kita menjadi hafiz di sini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah doa juga yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari tim Beranda Quran mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup sama-sama dengan doa. Kami mohon kesediaan Ustadz untuk memimpin doa. Silakan Ustadz. Baik. Alhamdulillah. Insya Allah di akhir acara ini, karena ada salah satu keutamaan di hari Jumat itu ada doa yang waktu yang mustajab ya, di waktu yang mustajab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, segala keinginan kita. Mudah-mudahan Allah mengijabahnya. Marilah kita sama-sama beristighfar dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar 3 kali. Astagfirullahalazim. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika bi ni'matika la yawabu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma ij'alil Qur'ana lana fid dunya qariba wa fil qiyamati syafi'a
وعلى الصراط نورا ومن النار سترة وحجابا ومن الجنة دليلا ورفيقا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran Ustadz yang sudah memimpin doa. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita semua insyaallah. Oh ya, untuk yang tadi sudah bertanya, insyaallah ada kenang-kenangan dari tim Beranda Quran. Boleh menghubungi admin Beranda Quran di grup SL ya, di grup soft launching Beranda Quran untuk menjapri alamatnya insyaallah. Mudah-mudahan sedikit kenang-kenangan dari kami ini akan bermanfaat buat teman-teman semua insyaallah. Kita tutup sama-sama dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Izin live. Assalamualaikum warahmatullahi Atur nuhun Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Ustaz. Semuanya.